hari Minggu. Saudara-saudari, mari kita merenungkan bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan pada hari Minggu ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan dan menjawab 4 pertanyaan yang sudah saya buat untuk menuntun kita mengerti dan memahami maksud dari bacaan-bacaan ini. Nah, pertanyaan pertama yang saya ajukan pada siang hari ini adalah, atas dasar apa Allah menganugerahi manusia panggilan hidup? Bacaan hari ini secara umum menggariskan kepada kita tentang panggilan hidup. Nah, panggilan hidup itu pertama-tama bersumber dari kehendak bebas Allah sendiri. Nah, kalau dalam bacaan pertama kita mendengar Nabi Amos, ya. Di sana Nabi Amos yang adalah seorang petani, tapi kemudian dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan mewartakan pertobatan kepada bangsa Israel. Nah, dalam bacaan Injil, ke-12 murid yang dipanggil oleh Yesus juga adalah orang-orang yang sederhana, ya, orang-orang yang bukan orang-orang yang mempunyai pangkat yang tinggi dalam masyarakat. Nah, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah bebas untuk tidak memilih orang yang ditentukannya. Nah, Allah juga bebas untuk memilih orang-orang kecil untuk menjadi murid-muridnya. Nah, dan rata-rata ke-12 murid yang Yesus pilih adalah orang-orang yang bekerja sebagai nelayan dan juga pemungut cukai, orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam golongan masyarakat. Itulah hal pertama yang mau kita jawab, bahwa Allah dalam panggilan hidup kita masing-masing, Allah berkehendak bebas menentukan bahwa kita masing-masing punya panggilan hidup masing-masing. Saudara-saudara yang baik, pertanyaan kedua adalah, mengapa Allah memanggil kita dengan panggilan hidup kita masing-masing? Nah, panggilan Allah itu yang pertama bertujuan agar kita menjadi rekan kerja Allah. Nah, Allah memanggil Nabi Amos dan juga ke-12 murid yang adalah manusia untuk membantunya mewartakan kerajaan Allah. Yesus sendiri yang adalah Allah sudah mau memilih manusia untuk menjadi rekan kerjanya. Maka saudara-saudara, bagi kita tentu harus demikian dalam kehidupan kita. Kita juga bekerja sama dengan orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang panggilan Allah itu sulit untuk dimengerti. Nah, tapi Nabi Amos menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan adalah bentuk tanggung jawab manusia untuk menjawab panggilan Tuhan itu. Nah, tadi kan kita sudah lihat Allah bebas untuk memanggil kita masing-masing, tapi di satu pihak kita juga punya kehendak bebas untuk menjawab tawaran atau panggilan Allah itu. Maka saudara-saudara jangan heran kalau ketika Anda mewartakan, kalau Anda menemukan orang-orang menolak apa yang Anda wartakan, maka disitulah peran kehendak bebas yang manusia punya. Jadi kita bukan robot, ya, yang ditentukan dari Allah bahwa kamu harus begini. Kita punya kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu kalau diradikalkan, maka bisa saja orang dapat menolak apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang ketiga. Nah, mengapa sebagai rekan kerja Allah kita tidak boleh takut untuk menjalankan tugas pewartaan? Nah, dalam Injil kita sudah mendengar tadi, ya, ketika Yesus memanggil kita, memanggil Anda sekalian dengan pilihan hidup Anda sekalian, Tuhan sudah membekali Anda dengan hal-hal yang Anda perlukan untuk
menjalani panggilan hidup Anda. Maka saudara-saudara, tekunlah untuk menjalani panggilan hidup Anda masing-masing, entah sebagai keluarga, sebagai orang muda, dan saya sendiri sebagai kaum religius. Marilah kita tekun untuk menjalankan panggilan hidup kita, sebab sejak awal Tuhan sudah menganugerahkan kita rahmat yang kita butuhkan untuk menjawab panggilan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan terakhir yang biasanya juga muncul dalam perihal panggilan hidup adalah, tadi kita dengar dalam Injil, adalah tentang syarat-syarat. Ketika orang dipanggil dan diutus, Yesus memberikan syarat ya. Tadi itu ada syarat, jangan membawa roti, bekal atau uang. Nah, saudara-saudara, simbol ini atau roti, bekal, dan uang ini bisa kita artikan sebagai rejeki atau upah yang kita terima dalam menjalankan panggilan hidup kita. Nah, tapi justru Yesus mengingatkan kita agar kita meninggalkan hal itu. Saudara-saudara, maksudnya demikian, agar dalam setiap tugas perutusan kita tidak menaruh fokus berlebihan pada hal-hal yang akan kita peroleh dari sebuah pelayanan. Nah, contoh sederhana mungkin bisa kita temukan dalam kehidupan kita. Misalnya dalam kehidupan menggereja, nah ada yang bertugas menjadi PLB, kemudian ada yang menjadi misdinar, kor, lektor, lektris, permazmur, dan sebagainya. Tapi kadangkala ketika di akhir misa, kalau Romo lupa mengucapkan terima kasih, lalu orang tersinggung begitu ya, orang sakit hati dan akhirnya memutuskan untuk tidak mau melayani lagi. Maka saudara-saudara, sikap seperti ini hendaknya, saya yakin ya, tidak ada dalam umat Paulus. Maka saudara-saudara yang terkasih, akhirnya marilah kita mohon rahmat Roh Kudus agar membantu kita memahami bahwa panggilan hidup kita masing-masing, entah sebagai keluarga, orang muda, dan kaum religius, pertama-tama didasarkan pada kehendak bebas Allah. Kemudian panggilan Allah itu juga harus dijawab oleh kehendak bebas kita. Itulah percakapan yang luar biasa antara Tuhan dan manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.